Sahabat Gowori yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Kamis 21 Mei 2020, Hari Raya Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan akan kita renungkan dari Injil Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kabar sukacita Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pergilah dan ajarkanlah semua bangsa firman Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai dengan akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit, ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai dengan akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kemarin kita merayakan Hari Kebangkitan Nasional, menunjuk pada hari lahirnya organisasi bernama Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini memperjuangkan kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan bagi kaum pribumi yang tidak termasuk kaum priayi atau golongan elit. Maaf, saya menyebut istilah pribumi berdasarkan kata yang kala itu lazim digunakan. Nama Budi Utomo diambil dari kata budi yang artinya kepribadian dan utomo yang artinya luhur. Organisasi Budi Utomo bertujuan untuk menjadikan putra-putri cikal bakal bangsa Indonesia sebagai pribadi yang berbudi luhur. Hari ini kita memperingati Hari Raya Kenaikan Tuhan. Dan Hari Raya Kenaikan Tuhan menjadi hari besar di gereja dan di Indonesia dijadikan sebagai hari libur nasional. Apa keterkaitan antara Hari Kebangkitan Nasional dengan Hari Raya Kenaikan Tuhan? Saya kira keterkaitannya terletak pada makna perjuangan yang diupayakan di dalamnya. Hari Raya Kebangkitan Nasional memperjuangkan makna kesetaraan dalam berbagai bidang kehidupan. Hari Raya Kenaikan Tuhan memperjuangkan makna pengharapan akan hidup kekal dalam kerajaan surga. Santo Paulus berkata, "Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus." Dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus yang pertama bab 15 ayat 17 sampai dengan 18.
iman kita tidak menjadi sia-sia. Karena Yesus tidak hanya bangkit, Ia juga naik ke surga. Maknanya apa bagi kita? Kenaikan Yesus ke surga bermaksud pertama untuk menyediakan tempat bagi kita. Yesus bersabda, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada." Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Yang kedua, maksud Yesus naik ke surga adalah agar Roh Kudus turun dan menyertai kita. Dalam Yohanes 16 ayat 7 dikatakan, "Benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Sahabat Go Warrior yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus memberikan kepada kita sebuah amanat agung sebelum kenaikannya. Ia berfirman kepada kita, "Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Selamat menunaikan amanat ini. Tuhan memberkati kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.